Shalom, saya kira tim Praise and Worship boleh duduk. Shalom, sekali lagi. Damai sejahtera bagi saudara-saudara semua. Silakan duduk. Saudara-saudara semua di sini pasti punya akun sosial media ya. Mungkin ada yang punya sekaligus ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, YouTube. Saudara-saudara tahu nggak akun sosial media dengan pengikut terbanyak? Itu kalau di Instagram namanya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola paling sukses di dunia. 663 juta follower, terakhir saya cek, mungkin sekarang udah bertambah. Nah, di YouTube ada orang namanya Jimmy Donaldson, kanal YouTube-nya namanya Mr. Beast. Itu isinya video-video tantangan yang berat, aksi-aksi filantropis, juga memberikan banyak hadiah-hadiah yang fantastis. Subscriber kanal itu 443 juta, hampir 2 kali lipat, ya, hampir 2 kali lipat warga negara Indonesia. Nah, di TikTok itu ada orang namanya Kabilame. Dia akunnya itu berisi klip-klip komedi singkat, ya. Tanpa suara, dia memberikan solusi yang sederhana untuk hal-hal yang sepele. Dengan mimik mukanya itu datar, gerakan tangan yang khas gitu kan. Itu ada 162 juta. Saya juga punya Facebook. Terakhir saya cek 1741 followers. Instagram ada 329. Saya nggak punya TikTok, saya punya kanal YouTube. Subscribernya 13 orang. Jadi kalau teman-teman berkenan, silakan mampir ya, klik subscribe. Tapi walaupun follower saya di sosial media saya itu jumlahnya sangat sedikit, saya yakinnya bahwa saya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan para follower saya. Karena mereka itu kalau bukan keluarga saya, teman sekolah saya, teman saya di tempat kerja, teman-teman di gereja. Sementara saya yakin tidak punya hubungan yang sedekat itu Ronaldo dengan followersnya, Kabilame dengan followersnya. Mereka itu semata-mata penggemar, pengagum. Kalau saya punya hubungan yang lebih dekat dengan para follower saya. Nah, khotbah hari ini akan berfokus kepada pemuridan. Dan kita akan melihat bahwa mempelajari apa yang diperlukan untuk menjadi murid yang sesungguhnya. Kita akan melihat bahwa menjadi murid yang benar tidak semudah mengklik follow atau subscribe. Saya beri judul khotbah hari ini, kalau ada ditampilkan visualnya, dari follower ke influencer. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Itu tentang Yesus mengajukan tuntutan-tuntutan yang sangat serius kepada kerumunan orang yang mengikutinya. Yang secara nampaknya kontraproduktif ya, kalau dalam perspektif untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Tuntutan-tuntutan itu seolah-olah kontraproduktif, tapi kita akan melihat bahwa ada makna yang mendalam di dalamnya, bahwa apa itu artinya menjadi murid yang sejati, dan bagaimana menjadi murid itu harus memberikan dampak bagi sekitar, menginfluence sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga,
Hamba berterima kasih Tuhan. Hamba datang, kami semua datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Bapa di surga, berikan kami semua hikmat untuk dapat memahami firman-Mu. Kami juga memohon kekuatan Bapa untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang berdosa dan terbatas ini Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar bukan suara hamba, tapi biar Engkaulah yang berbicara kepada setiap hati. Di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lukas. Sudah akrablah kita semua dengan Lukas. Saya akan bacakan Lukas 14, 25 sampai 35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi milikku." Pertama, ia tidak dapat menjadi milikku kalau ini. Kemudian, ayat yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau ia tidak akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Injil Lukas sudah sering kali kita baca. Secara umum Injil Lukas itu tipe literaturnya adalah tipe narasi historis biografis. Karena dia mencatat dengan detail perjalanan hidup Yesus mulai dari kelahirannya, penyalipannya, pelayanannya, penyalipannya, kebangkitannya sampai kenaikannya. Tetapi kalau kita lihat dalam perikop yang baru kita baca, ini akan sedikit berbeda, ya, karena tidak ada detail kronologis dan geografis. Ya, ini lebih berupa narasi didaktis, berisi pengajaran. Kalau kita baca sebelum pasal yang ke-12 ini, sudah banyak yang dilalui Yesus. Ya, dia sudah memilih 12 orang muridnya yang pertama. Dia sudah mengajar di banyak sinagog. Banyak orang kagum, takjub. Ya, karena apa? Karena dia memberi makan 5.000 orang. Dia menyembuhkan penyakit, ada yang kusta, ada yang lumpuh, dia sembuhkan. Dia sudah mengusir roh jahat. Ya, dia sungguh benar-benar sudah banyak, dan kemudian juga dia sudah apa? Sudah terjadi konflik antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena Yesus menunjukkan, mengungkapkan, menyingkapkan kemunafikan mereka. Pada prinsipnya Yesus pada saat itu sudah viral, saudara-saudara. Ya, dia sudah di puncak ketenaran, trending sudah, dan makin banyak orang yang mengikuti dia. Ya, jadi dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus
tidak terbuai ya dengan kerumunan tersebut. Bahkan dia seolah-olah merusak popularitasnya dengan mengajukan tuntutan-tuntutan tadi yang saya bacakan, yang sangat serius. Nanti kita bahas secara lebih detail. Jadi dalam perikop ini Yesus mengajarkan kepada setiap orang dalam kerumunan itu yang tadi kita baca, ya, bahwa mereka harus mempertimbangkan dengan seksama sebelum memutuskan untuk menjadi murid. Kenapa? Karena ada tuntutan-tuntutan yang berat, ada komitmen yang berkelanjutan dan dampak yang diharapkan dari seorang murid untuk sekitarnya. Ya, ayat yang ke-25. Banyak orang mengikuti di belakang Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Peristiwa ini saudara-saudara kan tidak dijelaskan secara detail kan? Tapi kalau kita baca Lukas secara keseluruhan, kita tahu ini adalah perjalanan Yesus terakhir ke Yerusalem. Dia tahu bahwa pelayanannya akan semakin banyak mendapatkan serangan. Dia tahu bahwa perjalanannya akan semakin berat dan berujung di kayu salib di Yerusalem. Orang berduyun-duyun mengikuti. Gak disebutin berapa banyak orang yang berduyun-duyun itu. Lukas biasanya cermat, tapi di sini dia tidak menyebutkan berapa orang yang berduyun-duyun. Tapi kita tahu, Yesus dalam beberapa kesempatan berkumpul dengan ribuan orang. Ya, ketika dia memberi makan 5.000 orang. Ketika dia memberikan pengajaran khusus di dalam Lukas 12 ayat 1. Siapa saja mereka ini? Orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus ini. Mereka ini adalah orang-orang dari Galatia, dari Samaria, dari Perea, ya, yang memang takjub, terpesona dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sebagian dari mereka itu mengikuti Yesus untuk diberi makan, untuk disembuhkan penyakitnya, untuk menyaksikan atau mengalami mukjizat. Sebagian dari lagi mungkin untuk melihat apakah betul Yesus ini adalah Mesias yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari kekuasaan Romawi. Inilah yang membedakan kerumunan itu dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus terlibat dalam pelayanan Yesus. Murid-murid Yesus dekat secara pribadi dengan Yesus. Sementara kerumunan orang-orang ini, kepedulian mereka adalah terutama untuk kesejahteraan, kenyamanan fisik dan psikis mereka saja. Dikatakan Yesus berpaling kepada mereka. Dalam versi bahasa Inggris, ya, dalam New Living Translation atau dalam Lexham English Bible, kata yang digunakan adalah turn around. Jadi melihat ke belakang Yesus. Orang-orang itu di belakang Yesus, mungkin dengan berjarak. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa mereka ingin mendapatkan manfaat dari keberadaan Yesus, tapi tidak mau terlibat dengan Yesus. Saudara-saudara, saya penggemar tim sepak bola Arsenal, ya, North London forever. Fan sepak bola itu saudara terkenal fanatik. Ya, saya juga nggak terlalu fanatik, tapi saya selalu berusaha menonton pertandingannya, walaupun kadang-kadang larut malam dan dimarahi istri saya. Nah, fan sepak bola itu fanatik, ya. Mereka selalu datang ke pertandingan, meneriakkan yel-yel. Sekali Arsenal, selamanya Arsenal, katanya. Arsenal pujaanku. Mereka bersorak-sorai, apalagi kalau timnya mencetak gol, tapi mencemooh, mengejek kalau pemain berbuat kesalahan. Fan sepak bola tidak pernah berkeringat di lapangan. Pemain sepak bola sebaliknya berjuang mati-matian di lapangan, bahkan kadang-kadang sampai cedera. Di luar lapangan pun mereka berlatih, mempelajari berbagai taktik dan strategi. Kerumunan itu ya seperti fan sepak bola, saudara-saudara. Murid adalah pemain.
berkeringat. Nah, saudara-saudara, dewasa ini banyak gereja yang mampu mengumpulkan banyak sekali jemaat dalam satu kali ibadah. Saya membaca ada gereja di Surabaya, itu dalam satu kali ibadah bisa 20.000 orang dalam satu kali ibadah. 20.000 orang. Mungkin jauh lebih besar daripada orang-orang yang mengurumuni Yesus pada perikop ini. Tentu akan sangat membesarkan hati kalau semua orang itu memang ingin betul-betul mengikut dan menjadi murid Yesus. Bukan sekedar untuk mendapatkan berkat duniawi dan dipuaskan dahaga jiwanya. Bagaimana dengan kita? Ya, semoga kita bukan sekedar kerumunan ya. Kecil lagi. Lebih tepat disebut gerombolan kita ini. Ya. Semoga kita bukan hanya gerombolan yang setiap Jumat datang menyanyikan puja-puji kepada Yesus, tetapi tidak terlibat dengan Yesus, tidak berkeringat ya dalam pertandingan bersama Yesus. Ya. Tapi kita betul-betul menjadi murid yang dekat dengan Yesus dan menjalani hidup bersama Yesus. Di ayat berikutnya adalah tuntutan yang pertama, membenci keluarga dan diri sendiri. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Memiliki banyak pengikut adalah impian banyak orang. Orang memposting di sosial media mereka hal-hal yang spektakuler, ya. Bahkan kadang-kadang berbahaya untuk mendapatkan followers sebanyak-banyaknya. Yang paling spektakuler sekarang adalah Donald Trump berhasil mendamaikan, membuat Hamas dan Palestina menandatangani perjanjian perdamaian. Terjadi gencatan senjata, Sandra dipulangin. Pasti dalam berapa hari ini meningkat banyak followernya Donald Trump ini. Bahkan saya belajar dari Harjo ini, beberapa orang itu membeli follower, saudara, mengeluarkan uang untuk beli follower. Demikian juga gereja, ya, adalah menjadi dambaan setiap pastor mungkin, ya, setiap gereja untuk memiliki jemaat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ukuran keberhasilan pelayanan seringkali memakai jumlah jemaat, jumlah orang yang hadir dalam ibadah sebagai barometer. Dan gereja melakukan banyak hal supaya banyak orang datang menghadiri ibadah. Tapi dalam perikop ini kita lihat, Yesus tidak terbuai dengan jumlah orang yang banyak mengurumuni dia. Alih-alih menyambut mereka dengan tangan terbuka, "Oh everybody, I'm very happy you are here." Kamu tidak bisa menjadi muridku kalau begini-begini. Kamu tidak bisa menjadi muridku kalau... Lihat bedanya Yesus kita ini ya. Dia malah menyampaikan tuntutan-tuntutan yang berat dan kontroversial. Yang saya yakin justru akan membuat banyak orang dari kerumunan itu pergi menjauh, perlahan-lahan. Tuntutan pertama, membenci keluarga dan diri sendiri. Terus untuk memahami signifikansi tuntutan ini, kita perlu melihat arti keluarga bagi orang Yahudi. Orang Yahudi melihat keluarga sebagai status. Sebagai bagian dari keluarga besar Abraham, ya, Ishak, Yakub, mereka memiliki status khusus yang berbeda dari suku bangsa lain. Tuhan sendiri yang berkata kepada Abraham, bukan? Dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati apa? Bangsa yang memberkati engkau, mengutuk bangsa yang mengutuk engkau, dan oleh karenamu semua kaum di dunia ini akan diberkati. Itu betapa pentingnya keluarga bagi orang Yahudi. Orang Yahudi yakin, ya, bahwa keluarga memberi keselamatan. Mereka meyakini sebagai keturunan Abraham, mereka memiliki tempat di kerajaan Allah.
Jadi tuntutan Yesus untuk membenci keluarga sendiri ini bisa dibayangkan, saudara. Ya, sangat mengejutkan bagi orang kerumunan yang mengikuti Yesus itu. Dan itu secara harfiah bertentangan dengan ajaran untuk mencintai sesama, menghormati orang tua. Benarkah Yesus ingin kita, orang-orang yang mengurumuni itu, membenci orang tua? Tentu tidak, tentu tidak. Ya, jadi di sini Yesus menggunakan apa yang disebut idiom hiperbol Semitik, ya, sering dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk dengan apa? Dengan menggunakan perbandingan hal-hal yang ekstrim supaya memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan memberikan dampak yang maksimum. Ada beberapa contoh yang bisa saya berikan. Tolong tunjukkan, ada di Matius 5 ayat 29, lalu di Matius 19 ayat 24. Untuk menghemat waktu saya nggak akan bacakan, mungkin bisa ditampilkan. Inilah contoh idiom hiperbolik Semitik. Ya, memperbandingkan hal-hal yang ekstrim untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan supaya dampaknya maksimum. Apa pesan yang ingin disampaikan di sini? Pesan yang ingin disampaikan Yesus adalah bahwa jika kita membandingkan kasih kita kepada Yesus terhadap keluarga kita sendiri, maka seolah-olah kita membenci keluarga kita. Ya, paham ya? Ini lebih jelas perbandingan ini di dalam Matius 10 ayat 37. Demikian juga saudara-saudara, kasih kita kepada Yesus. Ya. Jika dibandingkan dengan nyawa kita sendiri, maka seolah-olah kita membenci diri kita. Mau lebih jelas? Ya, bisa dibaca di Matius 10 ayat 39. Hidup kita memang adalah sesuatu yang sangat berharga bagi masing-masing dari kita, ya. Kita bekerja, kita beristirahat, kita berolahraga, supaya hidup kita baik, supaya hidup kita berkualitas, supaya umur kita panjang. Nah, namun Yesus di sini menuntut agar kita tidak mencintai hidup kita itu lebih daripada kita mencintai Dia. Matius 10 ayat 39. Saudara, sejarah kemudian mencatat bahwa tantangan untuk lebih mencintai Yesus daripada keluarga, lebih mencintai Yesus daripada mencintai nyawa sendiri, itu dihadapi oleh orang Kristen. Di masa gereja mula-mula, banyak orang Kristen dihadapi pada tantangan untuk kamu menyangkal Yesus atau keluargamu disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Di zaman modern sekalipun, ya, kalau teman-teman masih ingat, itu pada akhir Desember 2014, ada 21 orang Kristen Mesir, ya. Mereka sedang bekerja sebagai buruh kasar di Libya. Sayangnya mereka ditangkap dan diculik oleh ISIS. Kemudian pada 15 Februari 2015, ISIS, ini benar ini, merilis video yang menunjukkan ke-21 orang itu sedang berlutut dengan pakaian oranye. Kepada mereka ditawarkan untuk menyangkal Yesus atau berpindah agama. Semua dari mereka menolak. Dan sampai pada saat-saat akhir, beberapa di antara mereka berseru, "Ya Rabi Yesus, Yesus Tuhan." Sebelum akhirnya, tahu ya, lihat kan, dipenggal satu persatu. Terjadi bahwa mereka lebih mencintai Yesus daripada diri sendiri. Saudara,
Mungkin sekali tidak ada di antara kita yang harus mengorbankan anggota keluarga kita karena iman kita kepada Kristus. Hampir pastilah, kalaupun ya nggak hampir pasti, tapi ya kecil sekali kemungkinan kita jadi martir seperti orang-orang Kristen Mesir tadi yang dibunuh karena menolak berpindah agama oleh ISIS. Kebanyakan dari kita akan mati sebagai orang Kristen, ya, akan terus hidup sebagai Kristen dan mati tua. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau memberikan sisa hidup kita ini ya untuk digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Nya? Tuntutan yang kedua, memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di zaman sekarang ini saudara, ungkapan memikul salib hanya terkesan puitis saja. Karena seringkali digunakan untuk menggambarkan segala jenis pergumulan, kesulitan, bahkan ketidaknyamanan, hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal seperti ya penyakit, kesulitan usaha, keuangan, karir, konflik dengan teman, konflik dengan rekan kerja, semua yang sebetulnya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya pun mengalami, saudara-saudara. Tapi kita dramatisir mungkin sebagai memikul salib. Di zaman Yesus, memikul salib punya arti yang sungguh-sungguh berbeda. Buat orang Yahudi, salib adalah simbol kutukan. Orang yang mati di kayu salib dipahami sebagai orang yang dikutuk Allah. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Salib adalah cara orang Romawi untuk menghukum mati budak, penjahat, pemberontak, dan itu adalah cara hukuman yang paling hina, ya, dan sangat-sangat menyakitkan karena mematikan secara perlahan. Jadi bukan sekedar ketidaknyamanan, berbeda sekali. Pada tahun ke-7 Masehi, Kekaisaran Romawi menumpas pemberontakan orang Yahudi dengan cara apa? Menyalibkan 2.000 orang Yahudi. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pemberontak orang Yahudi. 2.000 orang Yahudi disalib di Yerusalem. Karena itu, memikul salib punya arti yang sangat mengerikan bagi orang Yahudi. Mereka memahaminya sebagai perjalanan satu arah orang yang terkutuk di dalam penghinaan, ya, yang akhirnya pasti berujung kepada kematian. Kita sebagai murid Yesus, memikul salib bagi saya berarti bahwa kita memenuhi tuntutan Yesus sebagai kesediaan untuk mati dari egoisme kita, dari sikap takabur kita, dari keinginan diri kita sendiri, sehingga Allah yang hidup di dalam kita. Lebih dari sekedar pergumulan, ya, lebih dari sekedar kesulitan, hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, menjadi murid memiliki konsekuensi, mengalami penghinaan, penderitaan, dan persekusi. Sekali lagi di Kuwait ini, mungkin kita tidak mengalami persekusi. Kita mungkin tidak mengalami penderitaan sebagai orang Kristen di sini. Namun mungkin ada saatnya, saudara, kita dicemooh. Ada saat-saatnya kita diejek. Ada saat-saatnya ego kita dilukai. Harga diri kita dicederai karena kebenaran firman Tuhan. Jangan berkecil hati. Itu adalah bagian dari menjalani hidup sebagai murid. Sebelum tuntutan berikutnya,
Yesus memberikan perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang membangun menara. Orang Yahudi itu menara itu konstruksi yang mereka bangun biasanya untuk mengawasi kebun, ya, menjaga keamanan kota sebagai simbol kebanggaan, ya, prestise. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Orang yang bijaksana akan menghitung dulu, apakah dia cukup sumber dayanya untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, ya, termasuk pekerjaan membangun menara ini. Sebab kalau dia tidak memulainya dan tidak bisa menyelesaikannya, orang Yahudi yang lain akan mengejek dia, akan mengolok-olok dia. Jadi dengan perumpamaan ini, Yesus ingin kerumunan itu mengerti, ya, bahwa menjadi murid Yesus memerlukan pemikiran yang matang, perlu dipertimbangkan dengan seksama, ya. Tidak hanya impuls emosional. Karena apa? Karena mensyaratkan komitmen yang berkelanjutan. Kamu harus menyelesaikan. Yesus mengingatkan kerumunan itu karena jika mereka tidak mempertimbangkan untuk mengikut dia dengan seksama, mereka bukan hanya nanti drop out, tapi juga menjadi celah bagi pelayanan Yesus. Saya kira kita semua bisa relate dengan perumpamaan ini. Ya, kita merencanakan sebelum kita mengerjakan sesuatu kita merencanakan. Ya, baik itu bangun rumah, ya, baik itu mungkin mau liburan sekalipun untuk cuti kita pulang ke Indonesia atau kemanapun, kita merencanakan semuanya, mempertimbangkan dengan matang. Memastikan bahwa rumah yang mau kita bangun jadi, memastikan bahwa kita bisa pulang lagi ke Kuwait setelah liburan. Dalam pekerjaan saya, sedikit cerita, saya membangun gudang itu di Bahrain, di Dubai, di Kuwait, di Riyadh, di Jeddah, di Beirut. Besarnya bisa sampai 60.000 meter persegi, tingginya 30 meter persegi, 30 meter. Saudara, kalau orang-orang lintas disiplin, ya, bukan sama saya sendiri, ada properti, ada arsitek, ada mechanical electrical, ada teknik sipil. Kalau kita semua tidak duduk bersama merencanakannya dan menyiapkan anggarannya, itu nggak jadi gudang-gudang itu, dan kita bukan cuma dicemooh, kita kehilangan pekerjaan. Kita semua tahu kan bagaimana proyek Hambalang menjadi cemoohan buat pemerintahan SBY. Saya harap IKN tidak mengalami nasib yang sama. Jadi bagi saya perumpamaan ini adalah peringatan yang keras. Karena tidak sedikit orang-orang yang memulai perjalanan imannya dengan semangat membara, menggebu-gebu, tapi kemudian meredup, mandek pada akhirnya. Jadi mereka mungkin telah meletakkan pondasi, tapi tidak memiliki ketekunan dan komitmen untuk melanjutkan pertumbuhan imannya. Sehingga mangkrak. Akibatnya apa? Mereka tidak hanya menjadi bahan cemoohan mungkin, tapi juga mencederai, ya, menjadi kesaksian yang buruk bagi kerajaan Allah. Saya percaya kita semua di sini sudah memikirkan dengan seksama, sudah mempertimbangkan dengan matang untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya. Jadi tidak ada yang akan berhenti di tengah jalan dalam pelayanan dan pertumbuhan iman kita.
Perumpamaan yang kedua adalah tentang raja yang akan berperang. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Bagi saya perumpamaan ini nggak terlepas dari perumpamaan pembangunan menara tadi. Saya memahaminya, raja ini justru sudah mempertimbangkan sumber dayanya dan sampai pada kesimpulan dia tidak punya kemampuan untuk untuk berperang dengan raja yang 2 kali kekuatannya. Dia sudah mempertimbangkan. Jadi bagi saya perumpamaan ini Yesus ingin menjelaskan ya bahwa menjadi murid itu tidaklah selalu nyaman, tidaklah selalu tentram. Kita akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat. Pastor beberapa kali merujuk tentang peperangan rohani, di mana kita berperang bukan melawan manusia, melawan dosa, melawan iblis, melawan penguasa-penguasa dunia yang menentang Allah. Itu di Efesus 6 ayat 12. Yesus di sini menggugah kerumunan itu untuk apa? Supaya mereka sadar keterbatasan mereka. Bahwa mereka tidak bisa mengikuti dia menjadi murid dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ya. Mereka harus mengandalkan raja yang lebih kuat, yaitu Kristus sendiri. Saudara, manusia bisa mungkin dengan cermat mempertimbangkan segala detail dalam hal membangun gudang, bahkan meluncurkan pesawat luar angkasa. Tapi untuk menjadi murid, tidak bisa. Untuk menjadi murid yang sejati, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bahkan 12 murid sendiri pun tidak sempurna. Kita tahu, Judas, apa yang terjadi dengan Judas? Dia tidak dapat melepaskan diri dari harta benda. Dia menjual Yesus. Petrus yang paling top di antara 12 murid. Dia lebih mencintai dirinya sendiri. Dia menyangkal Yesus. Karena khawatir akan keselamatan dirinya. Tidak bisa, bahkan murid-murid pun tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati. Jadi jika kita menyadari keterbatasan kita, maka kita berserah kepada Tuhan supaya pasti Dia akan melengkapi kita untuk menjadi murid-Nya yang sejati. Tuntutan yang ketiga dan terakhir, melepaskan diri dari mamon. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah tuntutan yang ketiga dan terakhir dalam perikop kita. Saudara, ini bukan seruan untuk menjadi miskin. Ya. Yesus tidak menginginkan supaya kita tidak memiliki apapun. Ini adalah perintah untuk menyerahkan kepemilikan dan hak kita atas segala harta benda, rumah, uang, mobil, apapun itu, secara total ke dalam tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk diserahkan karena Dialah pemilik sejatinya dari semua harta benda itu. Ini adalah tuntutan untuk menolak pemujaan terhadap mamon. Kita udah pernah bahas ini ya, tentang, masih ingat nggak tentang bendahara yang tidak jujur? Ya. Ini adalah tuntutan untuk menolak pemujaan terhadap mamon, melainkan untuk menggunakan mamon itu bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini dan untuk mengumpulkan harta harta di surga yang kekal. Karena mamon ini sementara. Boleh nanti dicek lagi di Facebook apa yang kita bahas waktu itu tentang bendahara yang tidak jujur. Ada cerita tentang mutiara. Udah pernah dengar belum? Tentang mutiara
yang sangat berharga, paling indah yang dimiliki seorang saudagar. Seorang lelaki, sebut saja namanya Luando, enggak usah ya. Seorang lelaki mendengar tentang permata ini, dan dia mendatangi si saudagar ini. Aku mau mutiara ini, berapa harganya? Kata si lelaki. Ini mahal, kata saudagar itu. Ya, aku tahu mahal. Kau pikir aku nggak bisa membelinya? Kata si lelaki ini. Oh, tentu bisa, tentu bisa. Semua orang bisa membeli mutiara ini. Jadi berapa harganya? Kata lelaki itu. Seharga semua yang kamu punya. Oke, baiklah, aku mau beli ini. Aku punya 3 miliar di tabungan, di rekening bank. Baik, si saudagar ini mengeluarkan nota penjualan, ditulisnya 3 miliar. Apalagi yang kau punya? Kata si saudagar. Loh, ya cuman itu yang aku punya di bank. Nggak ada lagi yang kau punya, kata si saudagar itu. Oh sebentar, dia ceknya dompetnya kan, sama di kantongnya. Baik ini ada 10 juta. Baik, 10 juta ini juga jadi milikku, ditulisnya sama saudagar di nota penjualan. Apalagi yang kau punya? Kata si saudagar. Ya sudah, itu semua. Uangku cashku sudah kuserahkan, tabungan juga akan jadi milikmu, nggak ada lagi yang aku punya. Di mana kau tinggal? Kata saudagar itu. Ya tinggal di rumah lah. Kau punya rumah. Rumahmu itu sekarang jadi milikku kalau kau masih mau mutiara ini. Tulis, rumah di dalam nota penjualan. Apalagi yang kau punya? Katanya saudagar. Rumahku sudah jadi milikmu, uangku sudah nggak ada, rumah nggak ada. Bagaimana? Masa aku harus naik mobil ke tempat kerja? Ya, nggak, masa aku harus tidur di mobil, ya kan? Oh, kau punya mobil, katanya gitu kan? Ada 2 sih mobilku. Oh ya, 2 mobil masukin nota penjualan. Wah, nggak benar ini, kata si lelaki. Semuanya sudah kuberikan untuk mutiara ini. Nggak ada lagi yang kupunya. Nah itulah terakhir dia bilang, oke, kalau sekarang mobilku juga sudah kuberikan padamu, bagaimana aku pergi ke tempat kerja? Punya pekerjaan kau rupanya, kata si saudagar. Oh iya, pekerjaanku mentereng, karirku bagus. Pekerjaan itu dimasukin juga ke dalam nota penjualan. Udah tertunduk lesulah si lelaki ini. Akhirnya dibilang oleh saudagar kepada lelaki ini, ambillah mutiara paling berharga ini, yang paling indah di dunia ini, dan kau boleh memakai semua yang ada di dalam nota penjualanku ini. Tapi ingat, setiap saat aku menghendakinya, aku akan mengambilnya karena akulah pemiliknya sekarang. Mudah-mudahan teman belajar dari ilustrasi tadi. Ayat 34-35, garam memang baik, tetapi garam juga menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garam pada masa itu gunanya bukan hanya untuk bumbu masak mengasinkan makanan. Banyak gunanya garam pada masa itu. Garam itu untuk mengawetkan daging dan ikan. Ya, belum ada kulkas, belum ada freezer. Garam itu dipakai untuk pertanian, ya, karena bisa membasmi gulma, bisa membuat pupuk lebih efektif. Garam juga dipakai untuk persembahan di bait Allah. Ada itu di perjanjian lama. Garam juga dipakai untuk membayar sebagian gaji tentara Romawi. Banyak sekali gunanya. Ini komoditi yang memang dekat dengan orang Yahudi, yang dibuat sebagai perumpamaan dengan cerdik sekali
oleh Yesus. Nah, garam pada saat itu kebanyakan, terutama sekali diambil dari laut mati. Dan dia bercampur dengan mineral-mineral yang lain. Nggak seperti garam yang sekarang kita beli di supermarket. Ya, garam itu kita yang sekarang ini sangat murni. Kalau garam zaman dulu itu tercampur dia dengan mineral-mineral lain. Dan kalau kena uap air, yang tertinggal adalah mineral-mineral yang tawar. Nggak ada lagi gunanya, biasanya oleh orang Yahudi dibuang ke jalan untuk diinjak-injak orang. Yesus menggunakan garam ini untuk menggambarkan dua hal, ya. Yaitu bahwa murid yang berkompromi dengan dunia, dia akan layaknya seperti garam yang kehilangan keasinannya. Dia gagal memberi dampak. Dia tidak lagi berguna bagi kerajaan Allah. Dan nilai pemuritan itu tidak tergantung kepada jumlahnya, tetapi kepada kadar dan kualitas keasinan setiap murid tersebut. Untuk membumbui makanan yang jumlahnya besar, kan kita cuma pakai sedikit saja garam. Demikian juga jumlah murid yang banyak tidak menjamin akan memberi dampak yang besar. Ya. Bukan jumlah murid semata yang penting, tetapi adalah apa? Kadar atau militansi mereka sebagai murid dalam memberikan perbedaan. Nah, perikop ini ditutup oleh Yesus dengan mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kerumunan ini pasti terguncang beratlah dengan semua tuntutan-tuntutan Yesus itu. Shock mungkin sebagian dari mereka. Ya. Juga mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus. Mereka yang berkerumun mengikuti Yesus itu karena takjub, karena terpesona, karena ingin dikasih makan, karena ingin sembuh, karena ingin melihat mukjizat dan lain sebagainya, pasti menjauh. Sambil bilang, persyaratanmu terlalu berat Yesus. Nah, mereka yang tetap bersama Yesus adalah mereka yang mendengar, memahami, dan mempertimbangkan dengan seksama apa artinya menjadi murid. Dan kemudian memutuskan untuk ikut Yesus. Itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan bersama Yesus. Kita semua sebagai murid yang sudah memutuskan dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kesadaran mengikuti Yesus, ya, bukan sebagai sekedar penggemar, bukan sekedar pengagum yang emosional. Marilah kita memberi dampak, ya. Di rumah, di komunitas, di gereja, di tempat kerja, dimanapun, agar kemuliaan Tuhan dirasakan oleh sekeliling kita. Jadi sebagai penutup, kita telah mendengar, telah mempelajari tuntutan-tuntutan Yesus untuk menjadi muridnya. Ia menuntut kesetiaan total di atas keluarga kita, bahkan nyawa kita sendiri, kesediaan untuk mati, ya, bagi diri sendiri agar dia hidup di dalam kita, dan kerelaan melepaskan hak atas segala harta benda yang kita miliki agar dia gunakan untuk kerajaannya. Tuntutan-tuntutan itu bukanlah daftar tugas untuk kita kayak tick box begitu, ya, dengan kekuatan kita sendiri. Tapi itulah sebuah panggilan untuk kita menyadari bahwa untuk menjadi murid Yesus, kita sungguh-sungguh memerlukan kekuatan yang dari Tuhan itu sendiri. Jadi janganlah kita sebagai follower, marilah menjadi influencer. Allah tidak menghendaki pengagum atau penggemar, ya, yang mengikut dia secara emosional, secara selfish, ya, secara impulsif. Enggak. Allah menginginkan kita menimbang dengan matang, ya, dengan cermat dan seksama apa artinya menjadi murid
yang sebenar-benarnya. Mari kita jadi influencer, saudara, ya, bagi kerajaan Allah, dimanapun kita berada sebagai pribadi. Dan sebagai gereja, marilah kita merawat jemaat kita agar tidak kehilangan keasinannya. Ya, sebagai gereja marilah kita merawat jemaat kita lewat ibadah, lewat cell group, kegiatan-kegiatan yang lain. Agar jemaat kita tidak kehilangan keasinannya. Ya. Dan terus berdampak bagi sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur akan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa mengikuti Yesus memerlukan pertimbangan yang matang, memerlukan dedikasi, komitmen yang berkelanjutan. Tolong kami menjadi murid yang tetap setia, mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan memberi dampak bagi sekeliling kami. Kuatkan hati kami Tuhan dalam menghadapi tantangan, dan agar kami tetap setia sampai akhir. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.